Ketika Rani dan cucunya menghadiri pernikahan kedua anaknya, sang cucu tiba-tiba mencengkram tangannya dan berbisik, "Kita harus pergi sekarang." Saat Rani bertanya apa yang terjadi, cucunya langsung memintanya memeriksa ke bawah meja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Udara di ballroom hotel mewah itu bergetar dengan gemerlap. Ratusan lampu kristal memantul pada lapisan taplak meja satin dan gaun-gaun malam. Ini adalah malam pernikahan kedua putranya, Ardi, dengan seorang wanita bernama Alia. Bu Rani, yang selama ini menjadi kepala keluarga tak resmi, duduk di meja 8. Di sampingnya duduk Rafa, cucu tunggalnya yang berusia 7 tahun. Rafa, mengenakan setelan jasmine yang kebesaran, tampak tidak nyaman. Sejak awal, ia hanya memilin-milin pinggiran taplak meja dan menolak menyentuh kudapan apapun. Bu Rani berusaha menenangkannya, mengusap punggung kecilnya dengan sayang. "Pestanya bagus sekali, Nak. Lihat Papi Ardi, gagah sekali di pelaminan," bisik Bu Rani lembut. Tiba-tiba, genggaman tangan Rafa berubah intens. Jemari kecil itu mencengkeram tangan Bu Rani seperti seekor anak burung yang ketakutan. Wajah Rafa pucat dan matanya memantul-mantul antara kaki-kaki meja dan wajah Bu Rani. "Nenek, ayo kita pulang sekarang," bisiknya terburu-buru. Suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata. Saat ini juga, Bu Rani mencondongkan tubuh, hatinya mendadak berdebar. "Ada apa sayang? Apa yang membuatmu takut?" Rafa menggelengkan kepalanya panik. Menekan tubuhnya rapat ke kursi, ia berbisik. Suara itu nyaris tidak terdengar di antara denting musik jazz lembut. "Nenek belum lihat apa yang ada di bawah meja kan?" Seketika, insting Bu Rani sebagai seorang pelindung terbangun. Ia menahan napas, menunduk, dan dengan gerakan sehati-hati mungkin menyingkap taplak meja tebal di bawah kursi Rafa. Di sana, terlipat kecil seperti janji jahat, terselip selembar kertas putih di antara kaki kursi baja. Bu Rani mengambilnya. Jemarinya gemetar saat ia membuka lipatan itu. Hanya ada satu kalimat, ditulis dengan buru-buru, tetapi cukup jelas untuk menghentikan detak jantungnya. "Meja 8. Tambahkan udang ke makanan anak." Makanan itu bagaikan peluru yang menembus Bu Rani. Rafa memiliki alergi berat terhadap udang. Alergi yang pernah mengirimnya ke instalasi gawat darurat 2 kali. Alergi yang bisa merenggut nyawanya hanya dengan 1 gigitan. Rani merasakan gelombang dingin dan panas menyerangnya bersamaan. Ini bukan kenakalan. Ini adalah upaya pembunuhan berencana. Di tengah pesta mewah yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, ia segera memeluk Rafa, menekan wajah cucunya ke dadanya, menggunakan semua kekuatannya untuk menahan jeritan dan kepanikan yang mengancam keluar. Ia harus tetap tenang demi Rafa. Pikiran Bu Rani melayang mundur ke tahun-tahun kelam yang mereka lalui. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Maya, istri pertama Ardi, telah menghancurkan keluarga mereka. Ardi sempat tenggelam dalam kesedihan yang panjang, sementara Rafa berubah menjadi anak yang pendiam, menarik diri dari dunia. Dalam kekacauan itu, Bu Rani bersyukur memiliki Naila. Naila bukanlah darah dagingnya. Ia adalah anak angkat yang Bu Rani temukan dan rawat sejak Naila remaja. Naila, dengan hati yang hangat dan jiwa yang sabar, yang selama ini mengisi kekosongan bagi Rafa. Naila yang saban malam membacakan cerita. Naila yang membuatkan kue ulang tahun dengan lilin yang selalu miring. Naila yang menemani Rafa belajar, menghiburnya saat ia merindukan ibunya, dan menjaga Rafa tanpa tidur saat demam tinggi. Naila telah menjadi jaring pengaman bagi jiwa Rafa yang rapuh. Lalu, Alia datang. Alia adalah wanita yang anggun, cerdas, dan memesona. Ardi jatuh cinta. Bu Rani, demi putranya, mencoba menerima, namun ada tembok es yang tidak pernah bisa ia tembus dari wanita itu. Firasat buruk Bu Rani semakin menguat dari waktu ke waktu. Di depan Ardi, atau tamu lain, Alia adalah malaikat yang lembut. Tapi Bu Rani sering melihat tanda-tanda mencurigakan. Tatapan tajam yang dilemparkan Alia pada Rafa ketika mereka yakin tidak ada yang melihat. Atau suara keras dan dingin yang ia gunakan saat menyuruh Rafa membereskan mainannya. Alia terlihat tidak menyukai Rafa. Atau lebih tepatnya, Alia melihat Rafa sebagai penghalang. Kontrasnya sangat jelas dengan Naila. Cinta Naila untuk Rafa adalah sebuah kepastian yang menenangkan.
Naila tidak pernah meminta balasan atau pengakuan. Ia hanya memberi, menjaga, dan melindungi. Kembali ke saat ini, Bu Rani tidak punya waktu. Hidangan utama sudah mulai diangkut keluar dari dapur. Dengan menenangkan diri, Bu Rani menyuruh Rafa kembali bermain di ponselnya, berjanji akan kembali secepat mungkin. Ia bangkit, mencari petugas catering, dan akhirnya menemukan pelayan bernama Dimas yang bertanggung jawab atas meja 8. Di lorong sepi dekat dapur, Bu Rani mencegatnya dan tanpa basa-basi menunjukkan kertas kecil itu. "Apa maksud catatan ini, Nak?" Bu Rani bertanya. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Dimas, pemuda tanggung itu, langsung panik. Wajahnya berubah kelabu. "Ampun, saya tidak tahu. Saya hanya menerima catatan ini sekitar 10 menit lalu dari seorang wanita di dekat toilet tamu. Dia menyuruh saya menambahkannya ke pesanan anak di meja 8. Saya tidak sadar, saya menjatuhkannya di bawah kursi. Saya bersumpah, saya tidak tahu apa-apa." "Wanita seperti apa?" desak Bu Rani. "Berambut panjang, memakai gaun merah muda dengan rambut sebahu. Dia terlihat terburu-buru," jawab Dimas. Matanya dipenuhi ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Wanita bergaun merah muda. Kemungkinan itu adalah Nadine, adik kandung Alia, yang menjadi pendamping pengantin. Bu Rani tidak lagi berpikir. Ia bertindak. Ia berlari kecil kembali ke ballroom, mengambil mikrofon dari pembawa acara yang bingung. Tepat ketika lampu sorot diarahkan ke pelayan yang siap menyajikan piring. Hentikan semua penyajian hidangan utama sekarang juga," teriak Bu Rani. Suaranya, meskipun sudah tua, menggelegar di seluruh ruangan. Musik mati. Ratusan pasang mata menoleh. Keheningan yang tiba-tiba menciptakan atmosfer yang lebih tegang daripada kebisingan apapun. Ardi bergegas turun dari pelaminan, menghampiri ibunya dengan wajah merah karena malu dan marah. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ini pesta pernikahan. Ibu membuat kekacauan," bentak Ardi, berusaha merebut mikrofon. Bu Rani tidak memberikannya. Ia menyerahkan kertas kecil itu kepada Ardi. "Bacalah ini, Ardi." Sekarang, Ardi mengambil catatan itu, membaca isinya. Meja 8. Tambahkan udang ke makanan anak. Wajahnya yang semula merah karena marah, kini berubah menjadi putih pucat, seputih piring porselen. "Udang." "Rafa." Di pesta pernikahannya, Alia mendekat, memasang wajah kaget dan bingung yang meyakinkan. "Ya Tuhan, ada apa ini? Mungkin ini hanya lelucon buruk dari tamu lain." "Ardi, tolong jangan merusak acara kita." Karena secari kertas, ia mencoba menepis catatan itu dari tangan Ardi, berusaha memutarbalikkan keadaan. "Ini bukan lelucon, Alia. Cucuku hampir mati karena rencanamu." Melihat Alia yang berusaha mengelak, amarah Naila meledak. Ia sudah berdiri di samping Rafa, yang kini menangis ketakutan sambil memegang erat jaket Bu Rani. "Kau pengecut! Kau iblis!" teriak Naila. Ia maju beberapa langkah, tatapannya menyala. Tanpa bisa ditahan, Naila menampar wajah Alia dengan kekuatan penuh di depan semua tamu. Suara tamparan itu memekakan, mematikan sisa-sisa keheningan di ballroom. "Kau tidak punya hati. Kau ingin mencelakakan anak tak berdosa," raung Naila. Air mata kepedihan dan amarah menetes dari matanya. Alia memegangi pipinya yang memerah. Matanya memancarkan campuran rasa malu, marah, dan kepanikan yang terkuak. Ia mencoba menyerang balik Naila, tetapi dihentikan oleh Ardi. Tiba-tiba, Nadine, adik Alia, yang sejak tadi berdiri di sudut, berlari ke arah Bu Rani. Ia terisak histeris. "Maafkan aku, Bu Rani. Maaf, aku yang melakukannya, tapi Alia yang menyuruhku." Dia bilang Rafa akan selalu menghalangi kebahagiaannya. Ratusan tamu terperangah. Suasana tegang tak tertahankan. Alia, yang kini benar-benar terjebak, mulai gelisah dan berusaha melarikan diri. Bu Rani menahan Alia. "Kau tidak akan kemana-mana. Saya sudah meminta pihak manajemen gedung untuk menyimpan rekaman CCTV yang menunjukkan adikmu, Nadine, menyerahkan catatan itu kepada pelayan. Apakah kau masih mau membantah?" Alia terdiam, matanya kosong. Ia tahu permainannya berakhir. Ardi menatap wanita yang baru dinikahinya itu. Wajahnya hancur, bukan hanya karena malu, tetapi karena kesadaran yang sangat pahit. Wanita yang ia cintai lebih mencintai hartanya daripada nyawa putranya sendiri.
Kemarahan dan rasa pengkhianatan meluap. Bawa dia keluar. Perintah Ardi dengan suara yang datar dan dingin ditujukan kepada petugas keamanan hotel. Keluarkan dia dari gedung ini. Sekarang, di depan semua tamu yang berbisik dan memandang jijik. Petugas keamanan mengawal Alia keluar dari ballroom. Pesta itu berakhir sebagai aib yang tak terlupakan. Minggu-minggu setelah kejadian itu diisi dengan pemulihan. Keluarga Ardi fokus sepenuhnya pada Rafa. Psikis Rafa terpukul, tetapi cinta di sekitarnya jauh lebih kuat daripada trauma. Ardi tidak bisa memaafkan dirinya. Rasa bersalahnya karena tidak peka, karena gagal melindungi putranya sendiri, membebani jiwanya. Ia menyadari betapa dibutakan dirinya oleh pesona semu. Naila, sekali lagi, menjadi malaikat pelindung. Ia menyiapkan makanan aman dengan label alergi yang sangat jelas. Ia menulis catatan alergi lengkap untuk sekolah Rafa. Ia menemani Rafa bermain, melukis, dan kembali tertawa. Naila lah yang membuatkan sup hangat dan duduk di samping Rafa saat ia kembali sakit karena tekanan emosional. Perlahan, Rafa yang dulu pendiam kembali ceria. Tawanya kembali memenuhi rumah. Pada suatu malam saat makan malam, di rumah yang tenang dan jauh dari kemewahan ballroom, hanya ada Burani, Ardi, Naila, dan Rafa. Rafa menatap Naila dengan mata tulus. "Tante Naila," kata Rafa. Suaranya kecil tapi jelas. "Aku mau Tante Naila jadi ibuku." Sendok di tangan Ardi terlepas, membuat suara denting kecil yang keras. Mata Ardi bertemu dengan mata Naila. Dalam keheningan itu, Ardi perlahan menyadari kebenaran yang tidak bisa disangkal. Kebahagiaan sejati dan rasa aman bagi putranya tidak datang dari glamor pesta, dari wanita cantik yang memikat, melainkan dari ketulusan dan pengorbanan yang sunyi. Itu datang dari Naila, anak angkat yang selama ini ia anggap sebagai adik. Hubungan antara Ardi dan Naila mulai tumbuh, lebih dari sekadar ikatan saudara atau pengasuh. Kesadaran Ardi bahwa Naila adalah jawaban atas doa-doa Rafa dan pelabuhan bagi hatinya yang lelah, semakin hari semakin nyata. Naila membalas perasaan itu dengan hati-hati, takut merusak ikatan kekeluargaan yang sudah ada. Namun ketulusan Ardi dalam memperjuangkan kebahagiaan Rafa dan dirinya meyakinkannya. Setahun kemudian, Ardi dan Naila berdiri di hadapan penghulu, bukan di ballroom mewah yang dihiasi kristal, melainkan di teras belakang rumah Burani, disaksikan oleh pohon Kamboja tua dan Burani yang meneteskan air mata bahagia. Pernikahan itu sederhana, sakral, dan penuh makna. Rafa, kini dengan tawa yang benar-benar lepas, berdiri di antara mereka, memegang tangan papinya dan tante Nailanya, yang kini resmi menjadi ibunya. Burani dan Rafa akhirnya menjadi sebuah unit keluarga yang benar-benar utuh. Mereka telah melalui api, dan apa yang tersisa adalah ikatan yang jauh lebih kuat dari ikatan darah. Burani tersenyum, menyimpulkan dalam hati sebuah keluarga yang sejati. Ia tahu, dibangun bukan sekadar oleh ikatan darah atau penampilan yang menarik, tetapi oleh cinta tanpa syarat, keberanian untuk melindungi, dan ketulusan hati yang siap mengorbankan segalanya demi kebaikan bersama. Dan kini, keluarganya telah menemukan fondasi yang abadi itu.